Sonia Junita Nakitu, formasi dokumentaris hukum di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025, gelombang 2, angkatan 17, kelompok 4. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya selama mengikuti pelatihan dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia selama agenda 1 di modul 1, 2, dan 3. Selama mengikuti pembelajaran pelatihan dasar, dimulai dari MOOC, saya mendapatkan cukup banyak ilmu dan materi-materinya juga cukup mudah untuk diakses. Namun karena cukup banyaknya materi, saya merasa saya membutuhkan pembelajaran yang lebih lanjut dengan adanya distance learning. Selama distance learning, saya merasakan suasana belajar yang menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman satu kelompok yang suportif dan yang pastinya fasilitator yang menyenangkan, baik, penjelasan yang ringkas, dan yang pastinya mudah dimengerti. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu fasilitator kami, Ibu Siti Nurhasana. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang diberikan selama agenda 1. Terima kasih Ibu. Pada agenda 1 modul 1, kita mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada wawasan kebangsaan yang merupakan cara pandang kita dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa. Adapun 4 konsensus dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Terdiri dari 5 sila yang menjadi panduan moral, etika dalam kehidupan sosial politik bangsa. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, mengatur sistem pemerintahan, hak asasi warga negara, dan pembagian kekuasaan. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bentuk negara Indonesia yang tidak terbagi-bagi dalam negara bagian. Berikutnya ada nilai-nilai bela negara yang merupakan tekad, sikap dan perilaku serta tindakan kita sebagai warga negara baik secara perorangan ataupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai dasar bela negara, yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk nusa dan bangsa, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Pada modul 2, kita mempelajari analisis isu kontemporer yang merupakan suatu pokok permasalahan atau topik penting yang terjadi pada masa kini dan bersifat relevan dengan kondisi saat ini. Seringkali menjadi perdebatan publik, memengaruhi kebijakan, serta membutuhkan penanganan dan pemahaman segera dari masyarakat luas. Kemudian berikutnya ada pengelolaan konflik kepentingan yang merupakan situasi di mana pejabat memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi objektivitas keputusan. Jenisnya ada aktual dan potensial. Aktual yang merupakan terjadi nyata saat ini dan potensial berpotensi di masa depan. Sumber-sumbernya yang pertama ada kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga atau kerabat, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar jabatan, rangkap jabatan, pengaruh dari jabatan lama, gratifikasi, dan sumber lainnya, misalnya penilaian dari diri sendiri. Modul ini menekankan bahwa pengelolaan konflik kepentingan bukan hanya aturan administratif, tetapi juga budaya integritas yang harus diinternalisasikan di seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan beretika. Kemudian ada tahapan penyelesaian isu. Jadi tahap-tahapannya ada 4. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu.
Nah, ini kita harus tahu ruang lingkup isunya baik di instansi tempat kerja, masyarakat, ataupun nasional, bangsa, dan bernegara. Kemudian deskripsi isu, di mana kondisi atau masalah isu saat ini disertai data dukung dan juga fakta pendukung. Kemudian dampak jika masalah atau isu tersebut tidak diselesaikan dan para pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua ada memilah dan menapis isu. Caranya ada dua teknik. Yang pertama teknik APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan juga teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan juga growth. Yang ketiga ada mendalami dan analisis isu. Nah, ini menggunakan diagram fishbone yang merupakan alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat, untuk menemukan akar masalah, penyebab masalah tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama, menyepakati pernyataan masalah atau problem statement dan juga mengidentifikasi kategori-kategori dengan kategori 6M, 8P, dan 5S. Kemudian mencari sebab akibat potensial, dan yang terakhir menentukan akar penyebab masalah atau sebab pokoknya, dan yang terakhir menentukan alternatif penyelesaiannya. Yang terakhir di modul ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga baik secara fisik, mental maupun sosial untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman. Ini diarahkan untuk menangkal paham, ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa. Adapun nilai-nilai dasar bela negara, yang pertama ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Adapun manfaat kesiapsiagaan, yang pertama untuk menciptakan disiplinnya waktu dan aktivitas, jiwa kebersamaan dan solidaritas, mental dan fisik yang tangguh, jiwa leadership atau kepemimpinan, dan yang terakhir menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, egois, dan tidak disiplin. Nah, dari agenda 1, modul 1, modul 2, modul 3, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai ASN diharapkan untuk dapat melaksanakan dan menerapkan wawasan kebangsaan yang menjadi cara pandang kita dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan menerapkan nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, kemampuan awal bela negara dalam melakukan analisis isu kontemporer sebagai bentuk kesiapsiagaan kita dalam bela negara. Sekian pengalaman dan penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Salam bela negara.